Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia beliau sehingga sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan salawat dan salam kita kepada baginda rohania Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini mata kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga masih mampu melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Telinga kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga masih mampu mendengar ayat-ayat Allah. Lidah kita juga masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mampu menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kelak akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kemanakah kita gunakan nikmat Allah ini? Apakah kita gunakan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru untuk bermaksiat kepadanya? Wallahu a'lam. Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah menggunakannya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena setiap kita hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Hanya untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Sungguh aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nikmat ini harus menjadi ibadah di hadapan Allah. Maka mesti kita segerakan. Kalau semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah aktivitas dunia, bagaimana cara menjadikannya ibadah? Kita cukup dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau paling gampangnya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini aktivitas duniawi kita gunakan dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mau bekerja, melakukan setiap aktivitas, mau berdagang atau mau mengajar, semuanya diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian diikhlaskan oleh hati. Niscaya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepadanya. Kalau kita paham dengan konsep ini, bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan kita sudah mengetahui bahwasanya semua aktivitas dunia kita itu dapat menjadi nilai ibadah di hadapan Allah, maka ini tidak cukup hanya sebatas pengetahuan saja. Harus ada prakteknya dalam kehidupan. Implementasi iman yang kita ucapkan di lidah itu harus lahir dalam sebuah tindakan kita. Harus disegerakan. Kenapa begitu? Karena waktu, kesempatan, kekuatan semuanya terbatas sifatnya. Apakah kita akan menduga kita akan sehat selamanya? Tidak. Apakah kita menduga kita akan muda selamanya? Tidak. Apakah ada orang yang sudah yang kelahiran tahun 50-an misalnya, atau kelahiran tahun 60-an, adakah kita melihat mereka sampai hari ini masih cantik jelita? Tentu tidak ada. Masih ada kita melihat laki-laki yang kelahiran tahun 50-an itu masih gagah, masih ganteng? Tentu tidak. Semuanya sudah layu. Artinya apa? Karena waktu yang diberikan oleh Allah itu sifatnya terbatas. Karena itu kita perlu memanfaatkan 5 hal sebelum tiba yang 5. Yang pertama itu kita harus memanfaatkan masa muda sebelum tiba masanya tua. Yang kedua, kita harus manfaatkan masa sehat sebelum tiba masanya sakit. Yang ketiga, kita harus manfaatkan masa lapang sebelum tiba masanya sempit. Yang keempat, kita harus manfaatkan
waktu luang sebelum tiba masanya sibuk. Yang kelima, kita harus manfaatkan masa hidup sebelum tibanya masa mati. Maka ketika yang 5 ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebanyakan orang-orang baru menyesal. Dulu dia muda, akan tetapi masa mudanya itu dihabiskan untuk hal yang sia-sia, tidak mengingat untuk beribadah kepada Allah, melupakan semua nilai ibadah. Sebagaimana orang-orang muda yang sibuk berhura-hura, mengikuti semua kemauan dan keinginan karena kuat pada hari itu, maka ketika tiba masa tuanya itu, disitulah penyesalan itu tumbuh. Andai saja saya di waktu muda dulu memanfaatkan ibadah kepada Allah, niscaya hari tua tidak akan keberatan beribadah kepada Allah. Begitu juga orang yang ketika sehatnya ini hanya digunakan untuk hal yang sia-sia juga, maka ketika sakit itu sudah tiba, disitulah penyesalan itu datang. Andai saya di masa sehat dulu memperbanyak ibadah kepada Allah, sekarang sudah tiba masanya sakit, asam urat, asam lambung, macam-macam. Yang ketiga, ketika orang itu di masa lapangnya, di masa kayanya tidak memperbanyak ibadah atau beramal soleh dengan sedekah, padahal dia punya rezeki yang diberikan oleh Allah, maka ketika waktu bangkrutnya, waktu sempitnya, dia akan menyesal. Sehingga akan berkata, andai dulu saya di waktu kaya punya uang, maka saya akan bersedekah. Karena salah satu jalan terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan sedekah. Sedekah ini seharusnya dijadikan oleh orang-orang yang punya kemampuan sebagai sarananya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, kalaulah orang itu di waktu hidupnya disia-siakannya, maka ketika dia mati dia menyesal. Maka dia berkata di Quran surah Sajdah, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami telah melihat, sami'na, telinga kami telah mendengar. Kemudian katanya, farji'na, kembalikan lagi kami. Ke mana? Ke dunia. Na'mal salihan, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, untuk memanfaatkan waktu yang ada tadi, untuk memanfaatkan kesempatan tadi hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah bisa sujud 1 kali, niscaya akan sujud 1 kali. Tapi apa daya, semua penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi ketika sudah meninggal dunia. Maka kita hari ini mesti merenung bahwasanya kita hidup di bumi ini hanyalah sebentar, dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan itu, memanfaatkan tingkah laku kita, semua yang kita lakukan itu nanti kala akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.